You wait, Sean. When we fuck off from this shit... You look like a shrimp, you know that? Down it, down it, down it. We're not supposed to be leaving. Shut up. Look, don't worry about it, yeah? Don't... Nasaan Anton's car? Are you okay? Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali pada tahun 2015 dengan judul Alone Don't Grow Up. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Thierry Poirot, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang berasal di negara Prancis, antara lain Fergus Riordan sebagai Bastian, Madeleine Kelly sebagai Pearl, lalu juga ada Michael David sebagai Liam. Memiliki alur yang terkesan unik dengan penuh berbagai tanda tanya untuk kita selaku penonton, film ini berkisah tentang anatomi bumi yang begitu mustahil, tidak masuk akal, bahkan cukup membingungkan ketika sebuah hal baru terjadi dengan cepat yang menyebabkan bumi diambang kehancuran hebat. Di mana lebih detailnya, para manusia yang beranjak umur 18 tahun ke atas akan berubah menjadi zombie. Entah apa yang sebenarnya terjadi, yang jelas para remaja yang berusia belum genap 18 tahun berusaha mencari sebuah perlindungan demi perlindungan dari para orang dewasa yang akan menyerang mereka. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan 6 remaja yang memiliki masalah dengan orang tua pun tengah diwawancarai. Di mana remaja-remaja itu adalah May, Pearl, Liam, Bastian, Thomas, dan Shaun. Di mana akibat orang tua mereka yang tak sanggup lagi mengatasi mereka, maka mereka pun dikirimkan ke pusat pembina remaja bermasalah yang berada di sebuah pulau terpencil di Inggris seakan-akan diasingkan. Dan tepatnya pada suatu malam, Bastian pun terbangun akibat terkejut ketika mendapati mobil pengawas yang pergi dengan terburu-buru kini menghancurkan sebuah gerbang. Ketika hari berganti pagi, karena tidak ada pengawas sama sekali, maka kenakalan mereka pun mulai menjadi dan terkesan tidak begitu pantas, kecuali ada salah satu penghuni yang terlihat pendiam yaitu Bastian, karena ia sering mendapatkan bayang-bayang kekerasan dari sang ayah ketika dulu, tatkala ia masih tinggal bersama. Berbeda dengan Bastian yang terkenal diam, para kelompok yang justru mendapati situasi ini benar-benar menikmati seakan-akan berpesta pora. Sehingga mereka yang mengacaukan segala tempat kini mendapatkan sebuah berkas mengenai Bastian, yang menjelaskan jikalau Bastian mengalami sebuah trauma hebat, yang pastinya membuat mereka tahu unsur di balik pendiamnya Bastian karena ada sebuah penyakit mental. Di mana lagi-lagi di tengah menyendiri, Bastian kembali teringat dengan kebiadaban sang ayah yang kala itu mengacaukan semuanya, di mana akibat sang ayah yang temperamental dan sering mabuk-mabukan, menyebabkan sang adik dari Bastian tewas. Begitupun juga dengan sang ibu sebelum pada akhirnya mendiang sang ibu menembak sang ayah tepat di bagian dadanya. Dan dari kejadian itulah Bastian mengalami trauma yang mendalam, apalagi Bastian kini tidak lagi mempunyai siapapun, karena ia adalah anak yatim piatu yang memiliki kisah pelik kehidupan yang begitu kelam. Merasa jikalau kepergian para petugas akan berlangsung lama, Liam selaku pria yang terkesan sembrono lantas mulai merencanakan kepergian para kelompok untuk keluar guna mencari sebuah persediaan. Sontak hal itu pun nyatanya disambut senang oleh para kelompok, karena selama mereka tinggal, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bebas dari segala peraturan. Di mana para kelompok yang kini tiba di kota, mereka pun sempat dibuat bertanya-tanya ketika mendapati sebuah mobil pengawas yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada sebab yang jelas. Namun mereka yang masih berpikiran remaja, tampaknya tidak peduli, alih-alih menyelidiki mereka pun berusaha melanjutkan perjalanan kembali meski setidaknya Bastian sempat berusaha mengajak mereka kembali untuk pulang. Di tengah kondisi kota yang hening, gelap, tanpa adanya aktivitas dari orang lain. Hal itu pun membuat mereka setidaknya merasa bingung dan tidak mengerti, karena kondisi kota ini benar-benar seperti mati. Di mana akibat tidak ada aktivitas orang lain,
memacu sifat Liam semakin menjadi-jadi ketika ia berusaha menjara sebuah toko bersama Shaun dan Thomas, sementara Bastian diarahkan untuk menunggu memantau keadaan bersama dengan Paul dan juga May. Tidak berselang lama dari kepergian Liam, Bas yang mendapati suara teriakan lantas berusaha pergi. Sementara itu May yang terlibat aksi saling sudut-sudut menyudut dengan Paul, lantas pergi begitu saja. Dalam konteks yang tampak normal tanpa adanya sebuah peristiwa yang mengejutkan, para kelompok yang bertugas menjara area supermarket sempat mendengar sebuah arahan pemerintah yang mengarahkan mereka untuk diam di rumah. Hal itu membuat Thomas yang merasa khawatir akan siaran tersebut berusaha keluar dari sana. Berbeda dengan Bastian yang berusaha mencari asal suara teriakan, ini mendapati seorang anak perempuan yang berada di pelukan ibunya sendiri yang telah berlumuran darah. Merasa ada hal janggal, Bas berusaha mengarahkan sang anak untuk pergi. Namun sial sang ibu yang terlihat tidak bernyawa tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie, membuat Bas yang terhalang barikade pintu untuk menyelamatkan tidak mampu berbuat banyak kepada anak tersebut. Hal mengejutkan pun sama halnya terjadi dengan May, yang kini mendapatkan penyerangan dari petugas tempat penampungan. Begitu pula dengan Thomas yang tengah menunggu di area luar, kini mendapatkan seorang pria dewasa dengan fisik seperti zombie, menyerangnya dengan begitu brutal. Hal itu tampaknya membuat Liam dan Shaun yang melihatnya di area dalam tampaknya hanya bisa diam mematung karena mereka kini dalam kondisi begitu kepanikan. Kepanikan yang tampak terjadi, mereka yang mendapati sebuah mobil melaju kencang berusaha masuk, tatkala dua orang anak mempersilahkan mereka untuk bergabung. Namun kepanikan demi kepanikan tidak kunjung mereda, tatkala zombie yang melakukan penyerangan kembali muncul. Meski mereka pada akhirnya berhasil pergi, namun sepanjang perjalanan mereka pun menyaksikan perubahan demi perubahan orang dewasa menjadi gila dan begitu agresif siap menyerang mereka. Dan targetnya semua adalah para remaja di bawah 18 tahun, karena perubahan zombie di sini hanya akan terjadi dimulai usia 18 tahun sampai ke atas, tanpa adanya penjelasan jelas mengenai perubahan. Namun yang pasti hal ini membuat mereka saling mempertanyakan. Belum lama melakukan perjalanan, mereka pun terhenti tatkala seorang polisi yang terinfeksi memberikan tembakan. Di sana pun seorang anak bernama Harry sempat melihat darah yang mengalir di telinga Shaun. Melihat zombie polisi hendak menghampiri, para kelompok yang tidak memiliki keberanian memacu Harry sendiri kini menghabisi, di mana Harry yang bertindak mengkhawatirkan kepada kelompok, lantas kini mengacungkan senjata kepada Shaun, karena ia sendiri tahu detik-detik orang akan berubah ketika ada darah yang mengalir di telinga mereka. Maka karena tidak ingin berurusan dengan orang yang terinfeksi, Harry berusaha melakukan kepergian sementara para kelompok tampaknya berwaspada setelah mendapatkan sudutan jika Shaun sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Merasa harus menyelamatkan kehidupan dari May yang terluka akibat serangan zombie, para kelompok yang mendatangi sebuah rumah lantas berusaha bahu-membahu menyelamatkan kehidupan May tanpa memikirkan lebih jauh perkataan dari Harry mengenai Shaun yang akan berubah. Selang beberapa waktu tinggal di area rumah tersebut, terputarlah area saluran suara mengenai kepanikan seorang anak yang berusaha menghubungi sang ayah yang tadinya menghuni rumah ini. Dalam perbincangan itu, sang anak terdengar merengek ketakutan kepada sang ayah tatkala ia melihat beberapa orang dewasa berubah dan berusaha menyerangnya. Begitupun ketika sang ayah berusaha menenangkan sang anak, ia terdengar mengalami perubahan yang mereka sadari dengan cepat, jikalau perubahan yang akan terjadi hanya pada orang-orang yang sudah dikategorikan telah dewasa. Setelah mendapati sebuah gambaran mengenai kekacauan demi kekacauan yang terjadi, Bas yang tidak ingin mereka dalam bahaya, tampaknya memiliki rencana untuk meninggalkan pulau ini di keesokan hari. Karena menurutnya ada hal aneh yang ada di kota ini yang pastinya membuat siapapun orang yang tercap dewasa menjadi zombie, entah itu dari lingkungan ataupun udara, yang jelas ini benar-benar telah memporak-porandakan seluruh kota. Malam harinya, di tengah para kelompok yang terkesan menyendiri, Shaun yang kini berusaha menemui May yang lesu akibat luka, tampaknya bertingkah aneh. Hal itu membuat May yang melihat benar-benar di ujung ketakutan. Dan benar saja apa yang terjadi, tepatnya ketika hari berganti pagi, Bas yang tengah tertidur pulas bersama dengan Paul, kini terbangun ketika mendapati Shaun telah membawa May pergi. Sontak hal itu membuat para kelompok yang tersadar
memacu untuk segera menyusul. Namun sayang Son yang telah berubah kini membunuh Mei dengan begitu cepat. Sehingga Liam selaku kekasih dari Mei yang melihat hanya bisa menangis. Hal itu membuat Buzz yang tidak bisa berbuat banyak tampaknya menghabisi Son karena tidak ada pilihan. Di tengah melakukan aksi pemakaman untuk mengenang para teman, Liam yang tidak begitu terpukul berusaha menjauh dari Pearl dan juga Buzz. Namun seketika sebuah tembakan kini menggelegar yang dilesatkan oleh Harry kepada Liam untuk sekedar merampas mobil mereka. Di tengah duka yang tidak mampu mereka atasi, karena dengan serentak para teman-teman telah pergi, Liam di saat-saat terakhirnya hanya bisa memberikan sebuah alamat yang mampu membawa mereka pergi dari pulau ini. Meski tak kuasa, namun diam pun tidak ada artinya bagi mereka. Pearl dan Buzz yang melanjutkan perjalanan, kini menemukan sebuah karavan yang tidak berpenghuni, yang sekiranya mampu membuat mereka sedikitnya beristirahat dari dunia yang begitu mengerikan ini. Ketika hari berganti pagi, Bastian pun sedikitnya merasa terkejut ketika mendapati dirinya terbangun seorang diri. Maka untuk itu dia pun bergegas mencari Pearl, yang mana Pearl sendiri tanpa diduga tengah menunggu Buzz untuk sekedar menunjukkan sebuah danau kecil untuk mereka bersenang-senang. Namun sial, tidak berselang lama mereka berenang untuk sekiranya merefresh pikiran dari segala kekacauan. Mereka kembali dibuat panik ketika nyatanya danau tersebut telah dipenuhi oleh mayat-mayat yang telah terapung. Lalu ketika berusaha kembali, mereka pun kembali dibuat tidak mengerti ketika mendapati Harry yang tengah menjarah makanan mereka, begitu pula meninggalkan seorang anak yang dicap oleh Harry jikalau ia adalah beban. Maka untuk itu karena dirasa tempat ini tidaklah aman, mereka yang mempertimbangkan sebuah alamat yang sebelumnya Liam berikan, berusaha hendak melakukan kepergian dengan membawa satu anak yang ditinggalkan dengan raut yang sangat ketakutan. Setelah melalui beberapa waktu di perjalanan, mereka pun kini mendapati kota hancur sehancur-hancurnya, di mana di setiap sudut pandang, mereka selalu menemukan mayat-mayat orang dewasa berserakan, yang mana ulah dari semua ini adalah dari para remaja yang kini menguasai kota dengan memberantas orang-orang yang terinfeksi. Begitu pula ketika mereka melihat Buzz, mereka hendak menyerang, karena mereka menganggap jika Buzz telah dewasa dan sebentar lagi akan berubah. Keesokan harinya, mereka pun berhasil menuju alamat yang diberikan oleh Liam. Yang mana maksud dari Liam mengarahkan mereka pergi dari pulau, yaitu menggunakan sebuah skoci yang Liam sendiri miliki, karena alamat yang ia berikan adalah alamat dari tempat tinggal sang ayah untuk mencari nafkah. Bersamaan dengan itu, telinga Bastian pun mulai mengeluarkan darah. Hal itu membuat sang anak yang mereka coba selamatkan mengalami semacam ketakutan. Menyadari hal itu, Buzz yang tidak memiliki waktu banyak sebelum berubah, lantas mengarahkan Paul untuk pergi menggunakan skoci yang telah mereka temukan. Di mana para remaja pembasmi zombie yang kini datang, lantas dengan cepat menembaki mereka. Hal itu pun disertai dengan Buzz yang mengurungkan niat untuk ikut, karena hal ini demi kebaikan Pearl, agar ia tidak memburunya. Di mana setelah melakukan pelayaran yang begitu panjang mereka tempuh, Pearl kini telah tiba di area daratan Inggris, dan ia pun kini berharap jika di area sini ia tidak akan mengalami semacam perubahan. Hingga film pun kini selesai.